dan Mamut yang istimewa. Di sebuah negeri bersalju, seorang anak laki-laki bernama Groot tinggal di sebuah gua. Groot suka menjelajah dan mempelajari hal-hal baru. Suatu hari, Groot melihat sesuatu yang istimewa di luar guanya. Itu adalah seekor mamut berbulu besar bernama Moki. Moki berbeda karena bulunya berkilau dan cerah. Groot dan Moki pun berteman. Mereka bermain dan melakukan perjalanan bersama. Bulu Moki membuat Groot tetap hangat dan bahagia. Suatu ketika, mereka menemukan bayi-bayi binatang yang tersesat. Ada seekor penguin kecil, bayi beruang kutub, dan seekor kelinci salju kecil. Mereka kedinginan dan ketakutan. Groot tahu apa yang harus dilakukan. Dengan bulu Moki yang hangat, mereka membuatkan tempat yang nyaman untuk bayi-bayi binatang itu. Mereka memberi mereka makanan dan membuat mereka merasa aman. Bayi-bayi binatang itu tumbuh semakin besar dan kuat. Mereka berteman dengan Groot dan Moki. Namun suatu hari, badai besar datang. Bayi-bayi binatang itu berada dalam bahaya lagi. Groot, Moki, dan teman-teman binatang mereka tetap berdekatan satu sama lain agar tetap aman. Selama badai, bulu Moki bersinar lebih terang. Hal itu melindungi mereka dari angin dingin dan salju. Ketika badai berakhir, Groot menyadari bahwa cahaya Moki berasal dari persahabatan dan kepedulian mereka. Moki istimewa karena mereka semua saling peduli satu sama lain. Groot dan Moki terus menjelajahi tanah bersalju bersama teman-teman hewan mereka. Persahabatan mereka membuat petualangan mereka menjadi lebih baik. Persahabatan Groot dan Moki menunjukkan bahwa ketika teman saling menjaga, mereka dapat membuat hari yang paling dingin sekalipun menjadi hangat dan cerah. Pencarian sang pembuat api yang pemberani. Dahulu kala, di sebuah tempat yang penuh dengan pepohonan besar dan binatang buas, hiduplah seekor anak gua bernama Kaya. Kaya sangat berani dan penuh rasa ingin tahu. Dia ingin melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan orang lain, membuat api. Di suku Kaya, api adalah sesuatu yang istimewa dan berasal dari petir atau teriknya matahari. Tapi Kaya percaya dia bisa membuat api sendiri. Suatu hari, Kaya mengambil peralatan seperti batu tajam, daun kering, dan ranting. Dia memulai perjalanan untuk mempelajari rahasia api. Ia melewati hutan, menyeberangi sungai, dan mendaki bukit. Kaya menghadapi berbagai tantangan. Dia melihat binatang dan belajar untuk diam. Dia menemukan buah dan tanaman baru untuk dimakan. Setiap tantangan membuatnya lebih kuat. Pada suatu hari yang cerah, Kaya menemukan batu mengkilap yang disebut batu api. Batu itu bisa mengeluarkan percikan api ketika dipukul dengan batu lain. Kaya sangat senang. Dia mengambil batu itu dan mencobanya. Percikan api muncul. Dengan daun dan ranting kering, dia meniup percikan api itu. Api mulai menyala. Kaya sangat senang. Dia membuat api. Api itu memberi cahaya dan kehangatan. Kaya kembali ke sukunya dengan membawa api. Mereka kagum. Kaya menunjukkan bagaimana menggunakan api untuk menghangatkan badan, memasak, dan menakut-nakuti binatang. Mereka menyukai keberaniannya. Kini, Kaya dijuluki si pembuat api yang berani. Dia adalah seorang pahlawan. Perjalanan Kaya mengajarkan bahwa anak kecil pun bisa melakukan hal-hal besar dengan keberanian dan usaha keras.
Pesta prasejarah pertama. Dahulu kala, ketika segala sesuatunya sangat berbeda, seorang anak gua bernama Thor memiliki ide besar. Dia ingin mengadakan makanan khusus, sebuah pesta untuk sukunya. Saat itu, orang-orang makan makanan sederhana seperti buah-buahan, kacang-kacangan, dan tanaman. Tapi Thor ingin menemukan makanan yang lebih lezat untuk dimakan. Dia memutuskan untuk berpetualang mencari makanan baru. Thor berjalan di hutan, mendaki bukit, dan menyusuri sungai. Ia menemukan buah-buahan yang manis, kacang-kacangan yang lezat, dan rempah-rempah yang harum. Dia juga belajar cara menangkap ikan dari sungai dan melihat burung-burung mencari makan. Setelah beberapa waktu, Thor kembali ke sukunya. Dia menunjukkan kepada mereka makanan-makanan baru yang dia temukan. Semua orang senang dan bersemangat. Bersama sukunya, Thor membuat api unggun. Mereka memasak ikan, memanggang kacang, dan menikmati makanan penutup yang lezat dengan buah-buahan baru. Suku itu merasa bahagia dan dekat satu sama lain. Selama pesta, mereka berbicara dan tertawa. Mereka mencoba makanan baru dan menyukainya. Mereka berterima kasih atas kerja keras Thor. Pesta pertama itu sukses. Mimpi Thor menjadi kenyataan. Suku itu mengingat petualangannya dan makanan anak selama bertahun-tahun. Kisah Thor mengajarkan mereka bahwa mencoba hal-hal baru dan kebersamaan dapat membuat semua orang bahagia. Maka, kisah pesta pertama Thor pun diceritakan, mengingatkan semua orang akan kesenangan yang bisa mereka dapatkan dengan mencoba hal-hal baru dan berbagi dengan teman-teman. Telur yang hilang di lembah Dino yang mempesona. Suatu ketika, di lembah Dino, ada sebuah telur yang hilang. Itu adalah telur yang istimewa karena telur itu milik seekor dinosaurus. Pada suatu hari yang cerah, seekor dinosaurus yang baik hati bernama Dina menemukan telur yang hilang itu. Dina tahu bahwa dinosaurus itu harus kembali ke sarangnya, jadi dia melakukan perjalanan untuk menemukannya. Dina berjalan melewati pepohonan tinggi dan menyeberangi sungai yang bergelegak. Dia mengikuti jejak kaki dinosaurus kecil itu. Setelah berjalan jauh, dia melihat sarang yang nyaman di atas bukit. Dina, dengan hati-hati meletakkan telur yang hilang itu kembali ke sarangnya. Tak lama kemudian, keluarga telur itu kembali, dan mereka sangat senang. Mereka berterima kasih kepada Dina atas kebaikannya. Dina merasa hangat di dalam hatinya karena dia telah membantu telur yang hilang menemukan jalan pulang. Dia belajar bahwa membantu orang lain adalah hal yang baik dan membahagiakan. Jadi, di lembah Dino, semua orang belajar bahwa bersikap baik dan membantu orang lain membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dan lebih bahagia.